billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia nikmat kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur, dan juga nikmat kesempatan, sehingga kita semua dapat melangkahkan kaki dari rumah masing-masing menuju rumah Allah, menuju Masjid Nurul Hikmah yang kita cintai di dalam rangka melaksanakan sholat Jumat. Tak lupa sholat dan salam senantiasa kita curah limpahkan kepada Nabi akhir zaman, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa untuk keluarganya, para sahabat, para tabi'in hingga umatnya sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang berbahagia. Di atas mimbar yang mulia ini khatib berwasiat khususnya bagi diri khatib secara pribadi dan umumnya kepada kita semua untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena derajat kemuliaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah dinilai dengan ketakwaannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Adapun judul khutbah pada kesempatan ini yaitu menjadi manusia yang menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman yang diharapkan bersemayam dalam dada seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah iman yang mampu menggerakkan diri seorang hamba, yaitu melaksanakan amaliyah, melaksanakan aktivitas yang baik, sehingga iman tidak hanya diungkapkan dalam hiasan lisan, tetapi dia juga tidak hanya angan-angan kosong yang berada di benak kita, namun ia adalah cahaya yang menerangi, ruh yang menggerakkan, dan amal yang membuktikan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa orang yang menjaga diri dari perkara haram menjadi pribadi yang paling hebat tingkat penyembahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hal ini karena memang salah satu ibadah yang terbaik adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang haram, dan mencegah diri dari perkara haram adalah target utama setiap ibadah yang Allah perintahkan. Salat misalnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surat
Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang berbahagia, menjauhkan diri dari melakukan perbuatan yang dilarang. Ketika seorang mukmin menjauhkan dirinya dari perkara yang dilarang, misalnya kezaliman, maka ia akan menjaga keutuhan pahalanya. Karena bagi mereka yang berbuat zalim, di akhirat kelak terancam akan terkurangi pahalanya dan diberikan kepada mereka yang dizaliminya. Demikianlah begitu mereka yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga dirinya dari perkara yang diharamkan, akan menjadi manusia yang paling menghambakan dan juga yang paling tinggi tingkat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita menjauhkan diri dari perkara yang haram? Ada beberapa sarana yang bisa digunakan seorang muslim untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan, agar ia menjadi manusia yang paling menghambakan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pengetahuan tentang perkara yang diharamkan. Tanpa pengetahuan yang jelas tentang hakikat halal dan haram, orang akan mudah terjerumus pada perkara yang haram. Mereka yang tidak memahami rambu-rambu akan mudah melanggar lalu lintas. Oleh karenanya kewajiban mencari dan menuntut ilmu menjadi satu kewajiban sepanjang masa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimah." Menuntut ilmu itu diwajibkan bagi muslim laki-laki dan juga muslim perempuan. Yang kedua, upaya tazkiyatun nafsu. Seringkali pengetahuan saja tidak cukup untuk menjadikan seseorang menjauhi perkara yang dilarang. Terbukti kebanyakan pencuri tahu bahwa perbuatannya adalah sesuatu yang dilarang baik oleh agama dan juga negara. Namun tetap saja ia melakukannya. Yang menjadi pendorong terkuat bagi mereka yang melakukan tindakan dosa adalah ketundukan dirinya pada nafsu dan syahwatnya, serta kelemahan dirinya menghadapi rayuan setan. Oleh karena itu, upaya tazkiyatun nafs, melakukan pensucian jiwa dari hal-hal yang mengotori jiwa, seperti pembersihan diri dari sifat tamak, sifat sombong, dengki, iri hati, kikir, dan juga tidak qanaah dan penyakit hati lainnya, akan membuat seseorang terjauh dirinya dari melakukan perkara haram. Dengan jalan ini seorang muslim akan mampu menepis rayuan setan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Lalu yang ketiga yaitu penegakan hukum. Salah satu yang membuat seseorang mudah menjauhi perkara yang dilarang adalah ketika hukum itu ditegakkan. Seorang penjahat akan mudah melakukan tindakan, bahkan terus mengulanginya jika tidak ada penegakan hukum.
Maka oleh karena itu tentunya agama memberikan solusi agar kita selamat dunia dan akhirat, maka kuncinya bertakwa, yaitu melaksanakan semua yang diperintah dan juga menjauhi apa yang dilarang. Lalu selanjutnya yang keempat, amal ma'ruf nahi munkar. Kadang walau hukum telah ditegakkan, hukuman berat mengancam setiap mereka yang melakukan tindakan kejahatan, namun masih juga tidak memberi efek jera kepada sebagian orang, khususnya bagi mereka yang bisa berkelit dari jangkauan hukum. Maka kerjasama semua pihak sangat dibutuhkan. Adanya upaya amal ma'ruf nahi munkar, menyuruh kepada yang baik dan mencegah dari yang munkar. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Lalu yang terakhir yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sarana yang paling penting untuk menjauhkan seseorang dari melakukan perkara yang diharamkan adalah doa. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai kondisi hati setiap hambanya untuk menentukan hatinya pada jalan kebenaran, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mempunyai hati adalah Allah Subhanahu wa taala, maka mudahkan dan hati kita mudah berbolak-balik dan juga ibarat iman yaitu naik turun. Maka kita harus senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang menguasai bolak-baliknya hati, teguhkanlah hatiku dalam agamamu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah pada kesempatan ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita sehingga bekal iman dan Islam yang telah kita miliki akan membawa kita semua menjauhi perkara yang diharamkan dan menjadi diri kita mudah melakukan amalan-amalan kebaikan sehingga kita menjadi pribadi mukmin yang paling menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam
فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم يا من بيده مقاليد الخير كلها وإليه الأمر كله يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح لنا فتحا قريب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ويؤتكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة